Sikap hati kita itu menentukan mezbah kita juga itu. Nah, coba dikatakan bahwa Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah cegat dia. Sudah cegat Kain dan beritahu, hati-hati, dosa sedang mengintip kamu. Nah, tapi akhirnya dia tidak mendengarkan suara Tuhan dan pembunuhan pun terjadi. Nah, ini yang membuat fokus saya untuk kita bicara tentang mezbah hari ini. Nah, kita tahu juga bahwa setelah kejadian peristiwa air bah, Nuh juga bangun mezbah. Nuh bangun mezbah dan Nuh mendapat hal yang spektakuler dan luar biasa dari Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya, Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Penilaian Tuhan begitu sangat luar biasa. Apa penilaian Tuhan bagi Nuh? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara tahu definisi bergaul? Mezbahnya nggak bocor. Dia berjalan dengan Tuhan. Nah, penilaian Tuhan atas bumi pada Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 13 dikatakan bahwa Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Manusia menjalankan semua yang rusak di bumi. Berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berfirman bahwa bumi bakalan hancur. Saya kasih hancur, saya kasih habis nih bumi. Semua penduduk bumi saya kasih habis. Nah, Alkitab berkata dan menjelaskan bahwa 8 orang aja yang diselamatkan. Nah, setelah itu, ini yang dilakukan Nuh. Nuh membangun bahtera. Nuh membangun bahtera lagi. Nuh membangun mezbah setelah air bah ya, setelah air bah. Kejadian 8 ayat 20. Nah, Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Perhatikan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hati, akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara bisa bayangkan ketika mezbah itu dibangun, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala bla bla bla. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, ini yang keren. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, dikatakan Tuhan mengeluarkan pernyataan yang begitu luar biasa. Apa pernyataannya? Aku tidak akan apa? Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Nah, menariknya begini. Apa yang menjaga kualitas ibadah kita, apa yang menjaga bumi ini tetap diberkati selain kamu pegang janji Tuhan, dan hal yang pertama adalah membangun mezbah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Abraham. Saya akan bedah dia secara dalam di sini. Nah, pertama yang saudara dan saya perlu cermati dan tahu bahwa penyembahan sejati terjadi dalam konteks ketaatan kepada Allah. Anda dan saya tidak akan pernah bisa datang kepada mezbah tanpa satu ketaatan yang absolut kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah Anda dan saya mengerjakan apa yang menjadi ide dan tujuan Tuhan menempatkan Bapak Ibu di bumi ini. Nah, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 5, Bapak Ibu bisa baca dan buka di sana. Kejadian 12, saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Kejadian 12
ayat pertama sampai dengan yang kelima dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Menarik ini Bapak Ibu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Abraham mendapat panggilan Allah. Panggilan Abraham adalah panggilan untuk diberkati, panggilan untuk hidup di dalam janji, berkat itu, saudaraku. Nah, bukan sekedar perasaan atau sebuah bentuk kalau kita menyembah Tuhan, tapi yang paling penting di sini adalah sikap ketaatan saudara dan saya. Nah, untuk Abraham ini merupakan proses mentaati Tuhan untuk segera pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan kecuali kita ada di tempat ketaatan. Anda dan saya tidak bisa menyembah Tuhan kecuali Anda dan saya ada dalam sikap hati yang taat. Ketaatanmu lah yang membuat langit terbuka. Ketaatanmu lah yang membuat hal-hal yang mustahil datang dalam hidup saudara. Bahkan hal-hal yang tidak biasa itu akan datang kepadamu. Anda ingin mujizat, hidupi dalam ketaatanmu. Anda ingin apa saja, ingin diberkati, semuanya harus dalam ketaatan. Iman tanpa perbuatan hakikat mati. Apa gunanya Anda punya kebenaran? Apa gunanya Anda memiliki pengetahuan firman, tapi Anda tidak hidup di dalam ketaatan akan kebenaran itu sendiri? Kita nggak bisa... Kita bakalan tidak dapat apa-apa tanpa ketaatan. Ketaatan itulah yang menunjukkan bahwa Anda orang beriman. Nah, kemanapun Abraham pergi, dia membangun mezbah kepada Tuhan Allah. Di mana dia bisa menyembahnya, dia bangun mezbah. Bangun mezbah itu penting. Anda perlu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keseharian saudara. Anda perlu menghadirkan Tuhan dalam keluargamu, dalam usaha bisnis, apa saja yang kamu sentuh pegang, dijadikan berhasil. Tahukah saudara bahwa keberhasilan kemah kediamanmu, usaha ladangmu, serta kediaman, semua diberkati jika saudara memiliki kehidupan mezbah yang benar. Kehidupan mezbah itu adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menghadirkan Tuhan setiap hari. Nah, Kejadian 12 ayat 7 dikatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Menariknya adalah ketika pesan Tuhan sampai kepada Abraham, dia tidak serta-merta menjalankannya, tapi dia langsung membangun mezbah dulu. Itu paling penting. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Anda, jangan buru-buru bertindak tanpa Anda membangun mezbah dulu. Gini. Saudara harus tahu bahwa ketika pesan Tuhan sampai, baik itu lewat hamba Tuhan, lewat Alkitab yang Anda baca, meditasi doa dan sebagainya, itu baik. Tapi bisa nggak saudara datang ke mezbah untuk dengar tuntunan berikutnya? Ini Tuhan, saya sudah dengar suara nih, kira-kira tuntunan berikutnya apa ini? Mau kemana kita ini? Nah, itu penting Bapak Ibu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah,
Banyak dari kita memiliki pengetahuan Alkitab, tapi kita juga kehilangan yang namanya komunikasi pribadi dengan Tuhan, mezbah. Tahukah saudara bahwa kehidupan mezbah itu kehidupan yang mempengaruhi sorga datang ke bumi? Perkataan-perkataan Tuhan yang tajam dan akurat, nubuatan, setiap pewahyuan itu datang dari mezbah yang dibangun. Jangan terlalu yakin dan percaya dengan pengetahuan Alkitab saudara memiliki, tanpa saudara memiliki kehidupan mezbah yang serius dengan Tuhan. Karena ketaatan di depan mezbah Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Perhatikan di ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 12. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini tokoh yang paling akrab dengan mezbah. Ini tokoh yang menghadirkan Tuhan senantiasa. Ini tokoh yang berbicara dengan Tuhan sesering dia pergi kemana dia bicara dengan Tuhan. Abraham ketemu daerah baru, dia membangun mezbah. Abraham memasuki wilayah baru, dia membangun mezbah. Abraham melakukan sebuah perjalanan baru, dia membangun mezbah. Jadi Abraham ini diwarnai kehidupannya dengan mezbah. Tahukah saudara bahwa mezbah itu tempat di mana Tuhan bisa berbicara dengan saudara dan saya? Di mezbah itu daging saudara harus mati untuk kemuliaan Tuhan muncul di dalam kehidupan dan agenda Tuhan terjadi dalam hidupmu. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu. Nah, perhatikan lagi. Kejadian pasal 13 ayat 8. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Sekali lagi, orang ini, Abraham ini adalah tokoh mezbah. Tokoh yang memberi contoh untuk membangun mezbah. Nah, tahukah saudara bahwa orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar hidup di dalam ibadah mereka. Karena leluhur mereka suka beribadah. Leluhur mereka suka membangun mezbah. Kehidupan mezbah Abraham inilah yang perlu kita belajar hari ini. Nah, siapkan catatan-catatan kecil saudara untuk kita belajar arti-arti nama dari setiap daerah dan tempat di mana Abraham singgah dan membangun mezbah. Memiliki makna nubuatan di balik semua ini. Nah, sekarang kita punya sebuah mezbah, ya toh? Nah, dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-10. Yang ada di dalam Kristus itu, lewat darahnya kita punya akses kapanpun dan kepada dia. Gitu? Nah, sekarang ini. Mezbah mewakili penyembahan sejati dan melibatkan penyerahan. Korban dan ibadah. Mezbah memiliki 3 hal ini. Penyerahan diri, korban, dan ibadah. Tahukah saudara bahwa mezbah itu tempat di mana dagingmu dikorbankan? Kepentingan-kepentingan dirimu harus dihabiskan di situ. Nah, Abraham memakai batu-batu alami tidak disentuh oleh kekuatan dan keahlian manusia. Ini mewakili sebuah penyerahan kepada kekuatan Tuhan dan tidak percaya kepada kekuatan sendiri. Nah, perhatikan kata ini, Keluaran pasal 20 ayat 25. Nah, lihat Keluaran 20 ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Ya toh? Sebab apabila engkau mengerjakannya dari beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Nah, ini menarik nih. Tahukah saudara bahwa seperti yang tadi saya katakan, di dalam mezbah itu ada butuh penyerahan, korban, dan ibadah. Nah, Abraham memakai batu-batu alami. Batu-batu alami, batu-batu yang tidak dibentuk oleh tangan manusia, tapi batu-batu yang alami. Ya. Itu menandakan gini, kalau kita membangun mezbah dari batu-batu hasil olahan manusia, itu sudah ada intervensi manusia. Itu sudah hasil karya ide manusia. Nah, Tuhan tidak mau di mezbah itu Anda harus mengorbankan idemu, Anda harus mengorbankan
kehidupan dagingmu, Anda harus membakar semua egoisnya kita, keinginan-keinginan daging kita, demi dan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar, agenda Tuhan yang lebih besar. Untuk itulah kita dipanggil untuk membangun mezbah. Jadi membangun mezbah itu tempat di mana saudara dikorbankan secara ini loh. Kehidupan daging ini loh, kehidupan yang jatuh di dalam dosa ini, yang penuh dengan daging ini, kehidupan dosa ini perlu dibakar di situ. Nah, tahukah saudara bahwa kemuliaan itu mahal? Daging tidak mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Ingat, daging tidak mendapat tempat dalam kemuliaan Allah. Keinginan daging itu haluannya, tujuannya kepada maut. Tapi keinginan roh yang dibangkitkan atas dasar panggilan kekudusan dipisahkan untuk tujuan Tuhan adalah panggilan kepada kehidupan. Nah, berikut ini saya akan bahas kepada Bapak Ibu. Ada 3 mezbah yang dibangun oleh Abraham, memiliki makna nubuatan semuanya. Nah, yang pertama adalah mezbah konsekrasi pribadi. Apa itu ya? Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7. Nah, mezbah konsekrasi pribadi itu bisa dicatat ya. Nah, Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Nanti saya akan bahas tentang kata konsekrasi itu apa ya. Nah, Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat apa? Sikem. Catat dulu kata ini, Sikem, oke? Sikem. Yakni pohon tarbantin di apa? Di More, oke? Di More. Kemudian waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, ya, yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, begini. 3 mezbah Abraham. Yang pertama adalah mezbah konsekrasi pribadi. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Pengertian konsekrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya pengudusan. Pengudusan, ya. Konsekrasi sendiri dalam pengertian Latin diambil dari 2 kata. Consecratio dari kata kon dan kata sacre. Nah, yang artinya kudus atau suci. Nah, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dikuduskan atau dikhususkan untuk suatu maksud tertentu. Nah, tahukah saudara ketika Anda dan saya berhadapan dengan mezbah Tuhan, itu daging tidak boleh bersuara di situ. Idemu tidak boleh bersuara di situ. Agendamu dilucuti. Anda harus datang dengan sikap hati yang benar dan menggunakan ide Tuhan. Anda datang ke mezbah Tuhan, ide manusiamu dikesampingkan. Tuhan tidak butuh ide dan manusia. Itu sebabnya dikatakan di dalam Exodus pasal 20 ayat 25 tadi, kalau you mau mendirikan mezbah bagiku, jangan dari batu pahat. Kalau batu pahat berarti batu yang sudah ditouching oleh tangan manusia, dan Tuhan tidak mau itu yang dibangun oleh tangan manusia. Itu harus datang dari alami. Nah, tahukah saudara bahwa hal-hal yang alami justru itu yang disukai Tuhan? Ya toh? Nah, coba lihat. Pengertian konsekrasi tadi itu pengudusan atau suci kudus, artinya yang dipisahkan, dikhususkan untuk maksud tertentu. Nah, Tuhan kita ini tahu persis apa yang harus Dia kerjakan dengan kita. Nah, kata kudus diambil dari kata Ibrani yaitu kadosi, dalam yang berarti dibedakan atau dipisahkan untuk maksud tertentu. Jadi ketika saudara dan saya datang kepada mezbah Tuhan, Anda dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Anda dipisahkan dari dunia.
untuk mengasingkan diri dengan Tuhan seorang pribadi. Nah, kalau Anda belajar baik-baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus setiap kali melakukan tindakan penyembuhan, khotbah, dan mana-mana. Setelah itu, dia mengasingkan diri. Untuk apa? Bicara dengan Tuhan. Jadi dia pisahkan dirinya dari keramaian. Tahukah saudara bahwa hal yang paling indah untuk musim-musim sekarang lewat pandemik ini adalah musim yang paling bagus untuk kita bangun mezbah. Kenapa? Pertama, kita secara fisik kita bakalan jarang sudah ketemu dengan orang, jarang ketemu dengan orang, ya toh? Nah, kalau jarang ketemu dengan orang itu bagus untuk kita bangun komunikasi dengan Tuhan di kamar, di ruang dapur, di ruang tamu, di mana saja ada kesempatan untuk kamu bangun hubungan dengan Tuhan, bangun di sana. Nah, ke sini saudaraku. Kata kudus itu dari kata Ibrani kados itu dibedakan atau dipisahkan untuk maksud tertentu. Berarti kalau saudara dan saya datang kepada mezbah Tuhan, saudara dipisahkan dari keinginan-keinginan dagingmu kepada keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kamu lakukan? Makanya seseringlah datang ke mezbah supaya Anda tahu kemana arah masa depanmu akan berakhir. Seringlah datang ke mezbah Tuhan. Seringlah datang dalam komunikasi pribadi dengan Tuhan. Anda mendengarkan pendeta siapapun silahkan, itu bagus. Anda mendengarkan pengajaran saya pun itu bagus. Anda dengarkan pengajaran pendeta siapapun di bumi ini silahkan, bagus. Tapi jangan lupa, ada hal-hal tertentu yaitu adalah membangun komunikasi pribadi dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Sehingga Anda dan saya bisa mengambil kesimpulan seperti Ayub. Sesungguhnya apa yang dikatakan orang tentang engkau telah kulihat dengan mata dan aku alami sendiri. Itu kan bagus. Anda lihat Ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Yang apa yang dia? Dia dengar kabar tentang Salomo. Bahwa Salomo hebat, bla 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 bla, kerajaan luar biasa, hikmat, ketajaman, bijaksana, bla bla bla. Tapi ketika Ratu Sheba datang face to face dengan Salomo, dikatakan kalimat yang terbit dari mulut Ratu Sheba adalah, wow, ternyata yang aku dengar tidak seperti yang aku lihat. Yang aku lihat lebih wow. Nah, itu yang saya maksud. Nah, Anda bisa bayangkan, saya mengajar Anda dengar pendeta siapapun yang mengajar Anda, itu bagus, bagus. Anda belajar itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, Anda mendengarkan Tuhan bicara kepada Anda. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta, bagaimana dengar Tuhan bicara? Punya meditasi pribadi dengan Tuhan, punya komunitas, artinya punya apa tuh nama? Mezbah konsekrasi pribadi dengan Tuhan, dipisahkan, dikhususkan untuk tujuan Tuhan. Pak Pendeta, apa kita harus jadi pendeta? Bukan. Anda tidak harus jadi pendeta. Anda datang ke mezbah tidak harus jadi pendeta. Semua orang punya kepentingan yang sama ketika berhadapan dengan mezbah. Bahkan syarat untuk mendekatkan mezbah adalah menguduskan dirimu. Anda harus datang dengan ketelanjangan hidupmu. Anda harus datang dengan kemurnian. Karena doa-doa yang lahir dari hati yang benar mendatangkan sorga ke dalam bumi ini. Tahukah saudara doa orang benar besar kuasanya? Bukan kata-kata doanya. Tuhan tidak penting dengan kopung kata-kata doa. Anda bersajak, Anda berpuisi, berpantun. Tuhan tidak tertarik. Yang tertarik itu manusia. Tapi Tuhan cari apa? Sikap hatimu. Kembali ke kata Kain dan Habel tadi itu. Kain melakukan hal yang tidak baik. Sikap hatinya jelek. Buruk, saudaraku. Nah, dulu-dulu kita diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Gitu. Asapnya lari bengkok-bengkok. Wah, di mana-mana juga angin kalau tiup tetap bengkok, sayangku. Nah, kalau Habel bagaimana? Kita diajarkan. Nah, sikap hati Kain yang keliru. Dia datang ke mezbah dengan tidak pola pikir yang benar. Dengan sikap hati yang tidak benar. Makanya Tuhan datang kepada si Kain. Kenapa mau kamu muram? Kenapa kau panas hati? Tidakkah kamu harus berbuat baik? Nah, ternyata saudaraku, sikap hati pribadimu itu menentukan kualitas mezbahmu. Ibadah itu ditentukan juga dari kualitas hatimu.
Makanya Alkitab bilang begini, jika kamu mempersembahkan persembahan, datang ke mezbahmu, jika ada barang sesuatu yang menjanggal di hatimu, ada konflik dengan keluarga atau sanak saudaramu, tinggalkan mezbahmu, tinggalkan korbanmu, tinggalkan ibadahmu sebentar, selesaikan dulu, baru kamu kembali ke mezbah. Itu yang Tuhan maksudkan, itu kemurnian. Dengar, tanpa kemurnian, doa-doamu hanya kebentur itu, langit-langit, ceiling itu, plafon. Anda nggak akan pernah menyentuh gairahnya Tuhan. Nah, begini. Nah, kata kudus itu dipisahkan, dibedakan untuk apa? Untuk maksud tertentu. Nah, konsekrasi sendiri berarti penyucian, pengudusan, penyerahan, pemisahan, pengkhususan, persembahan. Khusus banget. Gini, saya minta maaf. Maaf ya, kalau Anda dan suami istri mau berhubungan, kita kan tidak berhubungan di tempat umum. Iya toh? Nah, kita dipisahkan, dibedakan. Iya toh? Kita ada dalam pemisahan, dikhususkan. Nah, itu kata yang tepat itu, dikhususkan di ruangan khusus. Untuk apa? Untuk memadu kasih. Nah, tahukah saudara bahwa mezbah konsekrasi pribadi itu Anda memadu kasih dengan Tuhan. Nah, Anda menyembah di situ. Nah, itu yang dibilang ini, singing in the spirit, bernyanyi di dalam roh. Anda berkasih-kasihan dengan roh Tuhan. Sehingga roh Tuhan itu gampang intervensi dalam hidupmu. Tahukah saudara kenapa banyak dari kita ibadah dari tahun ke tahun, minggu ke minggu tidak ada perubahan? Karena kita datang dengan agenda pribadi, bukan dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan maunya kita untuk datang dan melucuti semua ketelanjangan dan kebodohan kita, untuk mendapatkan kemurnian dari hati Tuhan. Makanya kita jarang sekali menemukan kuasa ibadah. Kenapa? Makanya Tuhan tuh paling marah bangsa Israel, Imam Farisi, Saduki, ahli Taurat. You orang semua menyembah Tuhan dengan apa? Bibir, tapi hatimu busuk seperti kubur yang berlabur putih. Nah, Anda bisa bayangin coba. Di luar oke, tapi di dalam tulang belulang, bau busuk, bangke. Nah, itu nggak tahu itu seri keberapa saya bahas itu. Nah, coba saudara lihat itu. Nah, coba lihat ini. Ini penting banget buat saudara dan saya belajar akan hal ini. Nah, lihat. Dikatakan bahwa Kejadian 12 ayat 26, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat yang namanya Sikem. Nah, ini keren, Sikem. Nah, Sikem artinya bahu. Bahu. Nah, mari saya kasih tahu saudara. Pangkat-pangkat besar itu dia dari bahu.